What's up everyone, kenalin gue Kemas Aldo di acara Tab Bertanya-Tanya. Gue Aldo yang bakalan memandu jalannya Tab Bertanya-Tanya episode 1 kali ini. Tab Bertanya-Tanya adalah program kuis yang dirancang sedemikian rupa. Di Tab Bertanya-Tanya ini berisi pertanyaan seputar Tab dan beberapa pertanyaan general yang bakalan kita tanyain ke gestar kita. Para gestar diminta menjawab pertanyaan dengan benar. Dan orang yang bisa menjawab paling banyak, dia yang akan menang. Oke, di episode 1 kali ini kita sambut gestar kita yang pertama, yaitu Okta yang akan melawan Obik. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke kuisnya. Oktavianto, gimana kabarnya Okta? Alhamdulillah baik kawan. Gimana tugas aman tugas? Alhamdulillah ada yang aman ada yang enggak juga nih teman-teman. Gila, laporan gimana? Laporan aman? Insya Allah aman. Kerja kelompok ikut kerja nggak? Aduh jangan ditanya kawan, nggak bakal. Oke, gimana nih? Jadi udah siap apa belum nih buat kuis? Siap banget dong pastinya. Gimana Bik? Kabar lu Bik? Alhamdulillah baik. Tugas aman, tugas. Ya beberapa ada yang aman. Laporan gitu gimana? Ya untungnya yang penting nggak jadi beban kelompok aja sih. Oke, berarti lu udah siap nih buat kuis nih. Siap. Oke, langsung aja ya kita ke kuisnya. Ya. Pertanyaan pertama. Kapan berdirinya program studi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Malang? 1977 mungkin. Tanggal Tahun 1965. Salah, jawabannya 1996. Hampir 1996, tahun 1996. Tipe dikit. Maaf. Sejak tahun 1996, berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikti, jurusan Teknologi Pendidikan ditetapkan menjadi salah satu prodi yang diselenggarakan di lingkungan IKIP Malang. Pertanyaan kedua. Apa gelar dari lulusan Teknologi Pendidikan? SPD. Ya ini easy banget. ST. Salah. SP apaan? Surat peringatan. Bukan ngomong ST. Masa SP? SPD jawabannya. SPD. Woi, betul. SPD tuh. Si parah. Oke. Lulusan Prodi Teknologi Pendidikan diberikan gelar akademik SPD, Sarjana Pendidikan, perujuk Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pertanyaan ketiga. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanggal 2 Mei. Woi, betul. Pinter banget, pinter. Kali-kali. 10. 10 apa deh? Bentar. 14 November. Betul. Salah, 2 Mei. Tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran dari sosok pelopor pendidikan Ki Hajar Dewantara yang didapuk sebagai pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Nasional. Pasalnya, perkembangan pendidikan Indonesia erat dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai perintis pendidikan bagi kaum pribumi di era penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sejarah Hari Pendidikan Nasional juga menjadi sejarah Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan rakyat Indonesia. Pertanyaan keempat. Siapakah nama Bapak Pendidikan Nasional? Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo. Wih, gila, pinter banget Obik. Jawabannya Ki Hajar Dewantara. Iya. Betul, Ki Hajar Dewantara. Atas jasa-jasanya di dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga diberikan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya tanggal 2 Mei juga ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ketetapan. Pertanyaan kelima. Siapakah pendiri Taman Siswa? Tuturi Handayani. Pendiri Taman Siswa
Ki Hajar Dewantara juga. betul kelas. Betul banget. Jawabannya Ki Hajar Dewantara lagi, Big. Pada tahun 1922, bersama kedua rekannya, Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan sebuah perguruan bercorak nasional yang diberi nama National Otherwish Institute, Taman Siswa atau yang biasa disebut sebagai Sekolah Taman Siswa. Pertanyaan ke-6. Nih, kita masuk ke pertanyaan viral nih. Alat pernapasan ikan adalah? Insang. Pingsang. Nah, betul. Kali ini betul beneran. Hewan yang hidup di air atau ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Pertanyaan ke-7. Apakah kepanjangan dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya atau panjangan? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul. Nah, ini baru pinter, Big. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Kalau nggak salah ya. Betul. Salah. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oh, satu juga. Sorry. Terlalu jiwa banget ini. Arti Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah ditafsirkan sebagai bercerai tapi satu, berbeda tapi tetap satu. Semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi identitas alami Indonesia dan dibangun secara sosial budaya berdasarkan keragaman. Pertanyaan ke-8. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah? Ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Yogyakarta lah. Jawa Tengah nih. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Terus ibu kotanya nih. Semarang. Betul. Pinter, bagus. Wis, betul banget, pede banget, Big. Jawabannya Semarang. Oh iya. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Pertanyaan ke-9. Kota yang dijuluki Kota Bahari adalah? Lamongan. Ini Medan ya? Betul, pinter banget. Salah, jawabannya Kota Tegal. Betul banget. Namanya juga warteg, jadi Tegal jawabannya. Lamongan Bahari. Kota Tegal disebut sebagai Kota Bahari karena dijuluki sebagai kepanjangan dari Bahari, yakni bersih, aman, hijau, asri, rapi, indah. Pertanyaan terakhir nih buat nentuin skor. Oke. Bahasa Indonesia dari online adalah? Bahasa Indonesia dari online. Bahasa Indonesia dari online. Aktif. Online. Aktif. Betul banget. Jawabannya daring. betul banget. Belajar dari mana, tak? Aktif. Soalnya kalau WA online tuh aktif. Oke, kita kuliah hampir 4 tahun ya. Kita berarti itu betul. aktif. Salah, jawabannya daring. Dalam bahasa Indonesia, online diterjemahkan menjadi daring, dalam jaringan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, daring artinya dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Oke, Obik, thank you banget. Oke, thank you Okta Oke, buat siap. kuis episode 1 di tab bertanya-tanya kali ini. Oke, sama-sama. Oke, setelah kuis kita masuk ke sesi scoring nih. Nah, setelah banyak rintangan menghadang, pertanyaan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh guest star kita, Okta mendapatkan skor 6 dan Obik mendapatkan skor 2.
Jadi pemenang kita buat episode 1 kali ini adalah Mas Okta. Oke, gimana sobat? Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa sedikit mengedukasi lah ya. So, gue ke Mas Aldo pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tab bertanya-tanya, kamu nanya.